Tahu nggak, Airbnb punya kategori seperti rumah pohon, kabin, rawa-rawa Shrek. Aku beneran kesana waktu itu. Aku udah pernah nginep di beberapa kategori. Dan dari semua video yang aku bikin, aku paling suka nginep di rumah-rumah aneh. Jadi ku buat tujuan hidupku nginep di semua kategori Airbnb yang ada di dunia. Dimulai dari boats. Ayo kita ke Miami. Gimana caranya? Emang bisa tidur di situ? Aku di Miami. Hey. Maaf, bots ini gila sih. Soalnya aku bahkan gak tahu kalau kapal bisa punya tempat tidur sampai aku nonton video yaknya Mr. Beast. Video itu ngajarin aku banyak hal. Sekarang aku di dermaga. Ada banyak kapal di sini. Aku nggak tahu mana kapal yang kusewa, tapi aku tahu fasilitasnya ada pendingin ruangan, mesin cuci nggak ada pengering, TV, kotak P3K. Ternyata ini properti waterfront. Bagus banget. Katanya itu langka. Dan yang paling bikin aku excited, Airbnb ini punya 2 jam charter bersama kapten kapal beneran, di mana dia bakal bawa aku ke laut dan semoga bawa aku balik. Seperti yang ku bilang, aku nggak tahu kapal mana yang bakal jadi rumahku malam ini. Untuk cari tahu soal itu, aku harus telepon seseorang namanya Kapten Joseph. Halo. Hey Kapten Joseph, ini Ryan. Hey, gimana kabarnya? Aku di dermaga. Oke, bagus. Oke, kamu di mana? Ya, aku ada di gerbang selamat datang di Pier 3. Oke, bagus. Terus aja ke Pier 1. Pier 1? Oke, bentar. Aku cek arahnya dulu ya. Aku udah di kapalnya sekarang. Oke, sip. Ya. Oke, sampai jumpa ya. Oke, sampai jumpa. Oke dah, Kapten Joseph. Kapten Joseph? Ai. Baik. Makasih banyak ya. Ini pertama kalinya aku lompat ke Airbnb. Dan itu keren banget sih. Ini kapal kamu. Oh iya. Bagus banget. Keren. Kayaknya aku udah sampai di kapal. Kapal ini jauh lebih besar dari yang aku bayangin. Ada 3 lantai di kapal ini. Lantai atas, lantai utama, dan area tinggal. Cuma ada satu hal yang bisa dilakuin. Gimana kalau tur? Ini ruang tamu utama. Dan di sebelahnya juga ada dapur kecil. Ada microwave, kulkas dengan saus hotdog. Kemudian ada tangga yang menuju lantai bawah. Lantai bawah. Oke. Pintu pertama yang aku buka menuju... Aku nggak tahu ini apa. Aku juga nggak mau tahu ini apaan. Oh ya, pintu seberangnya adalah kamar tidur. Keren. Aku masuk ke kamar yang kukira kamar utama. Wow! Dan ada juga kamar mandi yang lengkap di dalam kapal ini. Ini gila sih. Aku suka jendelanya. Kamar ini keren banget. Aku nyobain kasurnya terus nyadar soal ini. Lubang porthole. Kayak penghinaan ya. Ya itu nama lubang ini. Aku udah cari tahu. Aku mau ngintip keluar lewat lubangnya. Keren. Kamu nggak nyangka aku lakuin ini kan? Oke, balik ke tur. Pemberhentian terakhir, lantai atas. Di sini kamu nyetir kapal dengan sangat praktis karena ini waktu charter. Joseph, balik sini. Kok dia pergi? Jadi kupikir Kapten Joseph bakal balik nyetirin aku. Tapi ternyata ada seseorang yang namanya Albert. Ini dia. Ya, Kapten Albert. Ya. Ya. Yeay, aku suka dadah ke orang-orang di kapal lain. Kayak aku bagian dari klub. Kapten Albert bawa aku keliling Miami dengan pemandangan yang indah. Agak nggak nyaman sih, soalnya takut orang-orang pikir ini kapal aku. Aku rasa punya kapal nggak cocok sama siapa aku sebagai pribadi. Terlepas dari itu, ini menyenangkan. Aku baru balik dari charter. Miami gila, semua orang pesta sepanjang waktu. Semua orang ngucapin selamat tinggal ke Kapten Albert lumayan emosional. Dia yang terbaik. Tapi sekarang, aku sendirian deh di kapal ini. Party! Miami, enggak tahu deh. Seumur hidup aku pernah ke 2 pesta, salah satunya waktu kelas 3 SD. Kamu bisa lihat kapal-kapal ini emang dirancang buat pesta. Ada plastik sekali pakai di mana-mana. Dek terasnya punya lampu RGB dan ada speaker sebesar mobil kecil di sini. Hari ini hari Jumat dan kayak Jumat malam biasanya, daripada kayak orang-orang pesta, aku lebih milih makan malam di luar, terus pulang dan nonton Ratatouille. Ryan? Ya, makasih. Enjoy. Makan malam itu enak banget. Di sana sih nggak ada Ratatouille, tapi aku sangat excited buat nonton Ratatouille. 1 dari 5 film terbaik. Ini film favoritku. Aku kagum banget, soalnya kapal ini punya shower. Jadi aku bakal pakai buat ngilangin noda saus pasta yang ada di atas bibirku. Aku udah di kasur, aku bersih, perutku kenyang, lampu RGB udah dimatikan, joyride
Udah dibuka? Mari nonton Ratatouille. Aku bakal nonton film ini tiap malam di video ini, soalnya di akhir nanti, kategori Airbnb terakhir adalah Top Cities. Aku bakal bawa Hailey ke Paris untuk pertama kalinya. Aku pengen ini seru, aku pengen ini jadi romantis. Aku bakal rencanain aktivitas terinspirasi dari film tikus koki di Paris. Kabar baiknya, waktu aku nonton Ratatouille, aku nyadar aku pengen ajak Hailey kencan di Gastos. Paris. Selama ini aku ada di bawah Paris. Pagi. Aku mau ngintip keluar lubang itu sekali lagi sebelum aku pergi. Oke, berikutnya. Kategori berikutnya, camping. Kita ke Tennessee. Aku nggak terlalu jago camping. Aku juga takut di hutan sendirian. Aku di hutan. Kamu mungkin nggak terkesan sama Airbnb ini, tapi lihat daftar ulasannya. Ini punya rating paling tinggi yang pernah aku lihat. Ini juga favorit tamu. Wow. Orang-orang pada suka. Mereka bilang kayak, campnya indah, tempat pelarian yang damai, ayamnya nggak pergi-pergi. Mereka baik. Oh, syukurlah. Baik cara yang menarik buat mendeskripsikan ayam. Tapi oke, ada satu ulasan bintang 1 dari Hana yang bilang Wi-Fi-nya nggak stabil. Aku jadi nggak bisa connect sepanjang aku nginep di sini. Aku nggak bisa nonton film. No, gimana aku bisa nonton Ratatouille? Lagi, kita bakal pikirin itu nanti. Ayo kita cek tempat ini. Nggak mungkin. Ini keren banget. Gimana kalau kita tur? Airbnb ini nggak cuma punya kursi supir dengan setir dan tombol-tombol lama, tapi juga punya kursi penumpang. Dan tepat di belakangnya ada meja makan ukuran penuh. Dan di belakang kursi supir ada area duduk lain dengan ruang untuk 2 pria ganteng. Pas. Ruang khusus untuk itu. Ada dapur kecil yang dilengkapi dengan keran kecil, mesin kopi, dan sekumpulan mug lucu. Ya ampun, mugnya lucu-lucu banget. Lihat deh, ada kulkas, microwave, dan oven kecil yang lucu. Kalau kamu jalan sedikit, kamu bakal nemuin pintu yang menuju kemana? Kamar mandi. Wow. Dan terakhir, bagian favoritku, sebuah ranjang dan lampu lava. Ada juga lampu baca bawaan yang juga impian Hailey. Jadi bagian dalam camper ini jelas keren banget. Tapi ada lebih banyak hal di luar sana. Ada area duduk yang sangat bagus, bikin aku ngerasa kesepian, tapi nggak apa-apa. Oh ayolah, kalau ternyata area duduk utama dan cadangan kamu udah penuh, ada juga area duduk lainnya. Tebak siapa yang bikin api unggun malam ini? Di sini cuma aku. Ada kamar mandi yang sangat bagus di RV ini. Tapi aku nggak yakin showernya berfungsi. Kalau kamu lihat sampo dan kondisionernya, kayaknya udah mengeras deh. Kayak nggak pernah kesentuh. Tapi nggak apa-apa, soalnya aku punya ini, shower. Ini keren banget sih. Shower head yang bagus banget, ada air panas, ada air dingin, sampo dan kondisioner dari abad ini. Aku simpan yang terbaik untuk yang terakhir, bagian yang paling keren dari Airbnb ini. Aku nggak tahu harus nyebut ini apa, aku juga nggak tahu gimana mereka foto ini, karena agak tersamarkan. Tapi lihat deh, ini jaring pohon. Ini area nongkrong yang terbuat dari jaring. Gokil sih, nggak mungkin. Wow, keren banget. Aku ngerasa bakal jatuh. Ini, apa ini trampolin? Kayaknya aku jangan lompat deh. Gimana di bawah sana? Sekarang sudah saatnya aku jujur tentang sesuatu. Kalian mungkin udah tahu, tapi aku sebenarnya udah pernah ke Airbnb camping sebelumnya. Oh, Level ayolah, terendah sepanjang serius, masa Ryan? pergi ke kategori yang belum pernah dikunjungi. Kamu payah. Oh apa? Ayolah, tolong, tuntut aku. Jangan, serius. Iya benar, aku udah ke banyak Airbnb camping. Ya tujuanku adalah mengunjungi setiap kategori Airbnb. Tapi aku suka camping, suka banget, oke? Dan aku belum pernah tinggal di camper van sebelumnya. Jadi itu alasanku. Aku sangat menikmati ini. Sekarang aku lagi mikirin hal-hal yang bisa dilakuin. Aku udah main di jaring pohon, aku udah duduk di setiap kursi, jadi nggak ngerasa kesepian. Bahkan udah ngejelajahi hutan. Aku penasaran, ada DoorDash nggak ya? Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang kami itu bisa Aku bisa pesan Taco Bell. Oh, musik epicnya bisa diterusin nggak? Bikin aku ngerasa kayak lagi ngelakuin sesuatu yang menarik. Aku pesan burrito, aku pesan Taco Bell, dan pesanan DoorDashku sampai dengan cepat. Apa kabar? Bagus, gimana denganmu? Baik, makasih ya. Sama-sama. Mantap, nikmati harimu. Kamu juga. Aku kembali ke jaring pohon. Aku bawa Taco Bellku, entah bagaimana baja blastku bisa melayang ke udara. Keren banget. Aku tahu ini bukan hal yang biasa buat pesan Taco Bell pas camping. Tapi ini waktu me time. Maaf, aku hilaf. Aku janji nggak akan pesan Taco Bell lagi di video ini. Sekarang aku makan ini.
Sebelumnya, setelah aku pesan, Hailey FaceTime aku. Yang bikin aku makin gak sabar buat ke Paris. Aku sering pergi keluar rumah buat bikin video, tapi kebanyakan dia nggak ikut. Jadi aku semangat banget. Kayaknya dia juga lagi bikin video. Dia mungkin lagi lakuin sesuatu yang super lucu, kayak baca buku romantis berlatar di Paris. Sedangkan aku nonton Ratatouille. Aku menikmati Doritos Locos Tacosku, kemudian mutusin bikin api unggun. Ini gampang banget, soalnya aku cukup jago soal ini, kayak camping. Cuma butuh waktu 1 jam dengan kayu bakar yang udah disiapkan dan korek api, tapi kita punya api unggun. Ya, mantap. Yang lucu adalah suhunya 97 derajat sekarang di Tennessee. Kamu nggak bisa camping tanpa bikin api unggun. Aku lupa beli persediaan lebih banyak di Airbnb ini. Maka dari itu aku mau usulin tradisi baru di api unggun. Kita harus makan Joyride Sour Strawberry Ropes di sekitar api unggun. Aku berkeringat dan bau karena api unggun. Jadi ini kesempatan sempurna untuk cobain sournya. Cukup bagus sih, ya. Ini nyaman juga. Waktu sikat gigi, aku khawatir juga apa wifi-nya bakal berfungsi apa enggak. Sinyalnya cuma 1 bar dan namanya probably won't work. Jadi kita coba. Oh ya, bisa kok. Film ini bagus banget. Kita udah tahu aku mau ngajak Hailey ke tempat setara dengan Gusteau's di Ratatouille di Paris. Tapi setelah nonton film ini lagi, aku sekarang punya ide baru untuk cobain masak Ratatouille bareng dia di dapur di Paris. Kami berdua sih nggak jago masak, tapi kayaknya romantis deh. Selamat pagi. Bangun di hutan di camper van ini tuh ajaib banget. Aku langsung buat kopi dengan salah satu mug lucu ini. Lihat deh, dan aku melakukannya. Baiklah, kembali ke Florida. Wah, kategori ini cepet banget berubah. Kemarin aku camping di hutan, hari ini aku punya Tesla merah di jalan masuk. Kayaknya aku nggak boleh ngendarain. Mansion di belakangku ini masuk kategori luxury di Airbnb. Menurut deskripsi, ada 8 kamar tidur, 10 kamar mandi, TV 80 inci, arcade, kolam renang, ruang teater film, dan koleksi bantal keren. Aku jadi tahu kenapa disebut luxury. Aku ngerasa akan butuh waktu lama untuk menjelajahi rumahnya malam ini. Kalau aku mau nyobain perosotan air dan main arcade, aku harus segera mulai. Iya, tempat ini benar-benar mewah. Aku jalan sekitar 100 langkah cuma buat sampai ke ruang tamu dengan TV 80 inci. Ada area duduk di belakang area duduk. Kalau sofa kamu butuh sofa, kamu harus lihat dapurnya. Dapurnya besar banget. Gak cuma 1, ada 2 mesin cuci piring, kompor cantik, dan kulkas terbesar yang pernah kulihat seumur hidupku. Setiap benda di rumah ini ukurannya kayak 400% dari ukuran normalnya. Lalu masuk ke kamar tidur, ada banyak kamar tidur di rumah ini. Dan itu baru lantai bawah. Ayo lanjut tur kita ke lantai atas. Ada ruang keluarga lagi dengan PS4. Ini pasti buat anak-anak yang lagi dihukum. Kok PS4-nya dipasang kayak gitu? Ada gym rumahan dengan TV layar datar dan ruang teater film. Wow, aku